Menu berbuka puasa sore ini ada sambal telur balado, goreng tempe, dan juga bening kol lagi. Sebelum mulai masak, di sini Mbak Nur mau bikin air teh terlebih dahulu. Berhubung waktu berbuka masih lama, jadi untuk bikin air teh di sini Mbak Nur dahulukan karena Mbak Nur itu tidak pakai es batu. Kalau dipikir-pikir udah lama banget Mbak Nur tidak bikin sambal telur balado. Jadi mendadak ngide aja hari ini mau bikin sambal telur balado. Airnya sudah mendidih, langsung aja Mbak Nur masukkan ke dalam teko. Sementara untuk teh Mbak Nur sendiri sudah Mbak Nur bikin di dalam gelas. Karena teh yang di dalam teko ini sengaja Mbak Nur simpan di dalam kulkas supaya lebih cepatan dingin. Telurnya sudah matang, Mbak Nur angkat satu persatu dan didiamkan sebentar supaya lebih dinginan. Selain sambal telur balado, di sini Mbak Nur mau bikin lalapan cuma pakai timun yang diiris-iris aja. Sembari Mbak Nur ngupasin timun, sedari tadi si Ade Waldan udah makan duluan. Selain telur balado, Pak suami di sini juga request minta digorengkan tempe goreng. Tiap kali masak-memasak, Mbak Nur itu tidak pernah pakai bumbu instan. Jadi untuk bumbu tempe gorengnya Mbak Nur bikin sendiri, cuma pakai garam, merica, dan juga penyedap rasa. Tambahkan sedikit kunyit supaya tempenya berwarna kuning. Sembari nunggu marinasi tempe meresap ke dalam tempe, di sini Mbak Nur mau kupasin dulu telurnya satu persatu. Tapi berhubung cangkang telurnya pada lengket, jadi bentuk telurnya tidak estetik lagi dan pada kerotolan gitu. Mbak Nur juga heran kenapa sih tiap kali ngerebus telur cangkangnya pada nempel dan susah buat dikelupasin. Setelah goreng telur, di sini Mbak Nur lanjut lagi mau goreng tempe. Kemudian prepare, keluarin satu persatu bahan-bahan yang bakal dibutuhkan ketika masak seperti nanti. Cabai, tomat, dan juga sayur mayurnya. Tempenya dibolak-balik supaya tidak gosong. Kemudian dilanjutkan dengan nyiapin bahan-bahan yang bakal dibutuhkan buat bikin sambal telur baladonya nanti. Kira-kira beginilah tekstur tempe goreng yang Mbak Nur inginkan, tidak terlalu garing dan juga tidak terlalu lembek. Perasaan ini tuh udah yang kesekian kalinya Mbak Nur bikin bening kol. Mau digimanakan lagi, soalnya stok sayuran yang ada di dalam kulkas itu cuma kol doang. Entah kenapa semenjak puasa Mbak Nur tidak pernah nyetok sayuran lagi. Jadi tiap kali masak Mbak Nur itu harus ke pasar terlebih dahulu. Biasanya Mbak Nur ke pasar itu sekitar jam 1 atau jam 2-an. Kemudian lanjut lagi di sini Mbak Nur mau bikin bumbu sambal baladonya. Semua bumbu dihaluskan menggunakan blender. Pokoknya tiap kali masak sambal merah ini Mbak Nur tidak pernah digiling manual, selalu menggunakan blender. Nah, kemudian di sini Mbak Nur mau tumis dulu cabenya hingga benar-benar mateng. Soalnya kemarin ketika masak ikan tongkol sambal merah itu kurang mateng dan di situ Pak suami protes. Bening kolnya sudah matang, matikan api kompor. Saatnya Mbak Nur masukkan ke dalam wadah. Lebih kurang hampir 30 menit Mbak Nur tumis cabai merah ini dan menurut Mbak Nur ini mungkin sudah matang. Dikarenakan Mbak Nur itu kurang paham kalau numis cabai merah kira-kira sudah matang atau belum. Mbak Nur itu tidak paham dan tidak tahu sama sekali perbedaan cabai mentah dengan cabai matang. Ya udahlah, menu berbuka puasa hari ini tuh sudah ready dan saatnya menunggu waktu berbuka aja.